Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran pertama. Nah, pembelajaran pertama ini kita sudah masuk ke tema 2, yaitu tentang temanya selalu berhemat energi. Masuk subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan siapkan buku dan alat tulisnya agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Baik anak-anak, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita masuk ke slide pertama. Di sini bisa kalian lihat ada gambar proses dalam menggunakan energi. Kita bahas satu-satu. Kalian lihat gambar yang pertama adalah gambar proses dalam menggunakan energi matahari. Kenapa menggunakan energi matahari? Karena dalam proses menjemur, di situ yang dijemur apa? Garam ya. Dalam proses menjemur garam memerlukan energi matahari. Ya, jadi gambar tersebut adalah penggunaannya menggunakan energi matahari. Yang kedua, di sini ada aktivitas anak-anak dalam memainkan permainannya. Tetapi, apakah kalian tahu energi apa yang digunakan? Ayo, ada yang tahu nggak? Energi yang digunakan adalah energi kimia. Ayo, kenapa energi kimia? Jangan salah ya, energi kimia ini bukan dalam bentuk zat kimia, bukan. Tetapi proses pembakaran yang ada di dalam tubuh manusia, dan ketika sudah melakukan proses pembakaran, menumbuhkan energi pada manusia tersebut. Nah, proses itu disebut energi kimia. Paham ya? Nah, yang ketiga, di sini ada setrika, yang mana di sini adalah perubahan energi. Setrika ini memerlukan apa agar bisa nyala? Memerlukan energi listrik. Nah, ketika sudah menyala, setrika ini melakukan perubahan energi, melakukan fungsinya yaitu mengeluarkan hawa panas. Ya, jadi energi listrik berubah menjadi energi panas, itu setrika listrik. Nah, yang keempat, di sini ada koki sedang memasak dan masakannya menjemur ada api yang menjalar ke atas. Nah, proses ini itu proses dalam memasak kokinya, tapi energi apa yang dihasilkan di sini? Adalah energi panas. Panas dari apa? Panas dari api. Ya, energi panas api. Oke? Paham ya? Baik, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Oke. Di sini manusia memerlukan energi untuk menjalani kehidupan. Energi merupakan kemampuan yang mendukung manusia untuk melakukan sesuatu hal. Selain memanfaatkan energi, ada pula usaha manusia untuk mengubah energi menjadi bentuk energi lain. Contoh tadi, merubah energi menjadi bentuk energi lain. Usaha manusia misalkan tadi dalam melakukan aktivitas menyetrika. Nah, pertama dia menggunakan energi listrik dalam menghidupkan setrika listriknya, yaitu setelah itu berubah bentuk menjadi energi lain, yaitu energi panas yang dihasilkan dari energi listrik. Jadi itu gambar di atas merupakan contoh aktivitas yang menggunakan energi. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik, perhatikan di sini ada anak yang sedang berpikir. Belajar apa ya kita hari ini? Nah, tadi hanya halaman pembuka, yaitu tentang energi.
Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran intinya, yaitu yang pertama kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Sebetulnya tema 1 kemarin kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Gagasan pokok itu apa sih? Inti dari sebuah paragraf ya, inti dari sebuah pembahasan. Apa ide pokoknya? Apa inti pembahasan dari teks tersebut? Nah, itu adalah gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok. Tuh. Baik, nah yang kedua kita membahas tentang percobaan perubahan energi matahari. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Oke, kita langsung masuk ke slide-nya. Baik anak-anak, perhatikan ya. Energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup disebut sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini ada 2 jenis. Apa aja sih? Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita bahas satu-satu ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila habis bisa diadakan kembali, ya, atau bisa diciptakan kembali. Contohnya apa? Hutan kan bisa ditanam kembali, peternakan, ya, terus pertanian dan perikanan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila habis tidak dapat diadakan ulang serta harus menunggu waktu dari ratusan, ribuan hingga jutaan tahun lamanya. Ya, kayak fosil itu kan memerlukan jutaan tahun lamanya ya untuk menghasilkan fosil tersebut. Contohnya apa aja? Ada minyak bumi, aspal, ada batu bara. Makanya anak-anak, kita harus bisa memanfaatkan memanfaatkan sumber daya alam kita. Jadi kita jangan sampai boros. Contoh bagaimana biar kita tidak boros? Misalkan ada lampu yang hidup namun kondisinya sudah siang hari. Nah, itu kita harus matikan. Kenapa? Karena kita harus bisa menjaga sumber daya alam kita agar tidak cepat habis. Seperti itu salah satu contohnya ya. Nah, sumber daya alam harus dijaga dan dilestarikan agar dapat terus dimanfaatkan. Terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, anak-anak, setiap daerah mempunyai potensi dan sumber daya alam yang berbeda loh. Mengapa? Karena sumber daya alam ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Contohnya kayak gimana? Misalkan masyarakat di tepi pantai berprofesi sebagai nelayan, petani garam, pembudidaya rumput laut dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang di daerah pegunungan itu profesinya sebagai petani dan peternak. Jadi intinya adalah setiap daerah mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, ya. Tidak bisa ketika kita ada di daerah pegunungan profesinya sebagai nelayan, ya kan? Nggak akan bisa karena di pegunungan tidak ada lautan. Adanya apa? Pegunungan, bukit, gitu kan? Jadi setiap daerah mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda. Namun walaupun berbeda, setiap daerah saling berhubungan.
Artinya apa? Saling berhubungan karena masyarakat yang ada di pegunungan bisa menikmati hasil dari laut, dan sebaliknya. Artinya masyarakat dari tepi laut pun, tepi pantai, bisa menikmati hasil dari peternakan dan pertanian yang ada di daerah pegunungan. Gitu. Jadi saling berhubungan. Oke, anak-anak, paham sampai di sini ya? Oke, materinya kita sampai di sini. Kita lanjut ke materi berikutnya, hari Kamis. Kita masuk ke nanti hari Kamis masuk ke pembelajaran yang kedua. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, terima kasih. Tadi adalah pemaparan materi dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan anak-anak bisa memahaminya. Seandainya ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung sama Bapak, atau bisa kalian tulis kolom komentar di YouTube-nya, ya, agar kalian bisa lebih memahami dari materi tersebut. Baiklah, materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila Bapak ada salah kata. Wabil kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.